Pemirsa, saat ini sistem energi global sedang didorong ke titik kritis. Selat-selat Hormuz, yang dilalui hampir 20% pasokan minyak dunia, mengalami perlambatan lalu lintas hingga hampir terhenti seiring meningkatnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Kini titik sempit lainnya mulai menjadi perhatian global. Selat Bab el-Mandeb di dekat Yaman, di mana kelompok yang berafiliasi dengan Iran telah menunjukkan kemampuan untuk mengganggu jalur perdagangan vital yang terhubung langsung ke terusan Suez. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, dunia menghadapi risiko kehilangan dua jalur maritim krusial sekaligus. Sebagai respons, berbagai negara kini mempercepat upaya mencari rute alternatif. Sebagian sudah beroperasi, sementara lainnya masih sangat ambisius. Selat Hormuz yang terletak antara Iran dan Oman telah lama menjadi salah satu titik paling rentan di dunia. Dengan lebar hanya sekitar 33 km di titik tersempit, selat ini mengangkut sebagian besar aliran energi global. Pada Maret 2026, kerentanan itu menjadi nyata ketika ketegangan meningkat dan menjadikan jalur ini sebagai zona berisiko tinggi, mengganggu salah satu rute energi terpenting di dunia. Pergerakan maritim pun diperketat, akses menjadi tidak pasti, dan kapal komersial mulai mengubah rute atau menunda perjalanan. Dalam hitungan hari, lalu lintas kapal tanker turun drastis, menandakan gangguan luas dalam pengiriman global. Pada saat yang sama, dampaknya meluas ke infrastruktur energi di kawasan Teluk yang lebih luas, memperbesar tekanan pada sistem yang sudah rapuh. Dampaknya langsung terasa. Harga minyak melonjak melewati $100 Amerika Serikat per barel, sementara ekspor LNG, terutama dari Qatar, mengalami keterlambatan. Rute pengiriman dialihkan mengitari Afrika, menambah waktu perjalanan hingga 2 minggu dan meningkatkan biaya secara signifikan. Premi asuransi juga melonjak karena tingginya risiko. Ini bukan lagi ancaman potensial. Sistem energi global sudah berada di bawah tekanan di titik paling krusialnya. Sementara perhatian dunia masih tertuju pada Selat Hormuz, Selat Bab el-Mandeb semakin penting. Terletak antara Yaman, Djibouti, dan Eritrea di tanduk Afrika. Selat sempit ini sekitar 30 km di titik tersempit, menghubungkan Laut Merah dengan Samudra Hindia, serta menjadi jalur vital perdagangan antara Eropa dan Asia. Selat ini merupakan gerbang selatan menuju terusan Suez, menjadikannya sangat penting tidak hanya bagi pengiriman energi, tetapi juga perdagangan global secara keseluruhan. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan ini menjadi semakin kompleks akibat keberadaan kelompok yang berafiliasi dengan Iran di Yaman. Mereka telah menunjukkan kemampuan untuk mengganggu lalu lintas maritim menggunakan teknologi canggih, termasuk sistem udara dan laut. Insiden sebelumnya telah meningkatkan kewaspadaan perusahaan pelayaran dan memperketat keamanan di jalur-jalur utama. Pada Maret 2026, aktivitas di kawasan ini masih relatif terbatas, namun situasinya sangat sensitif. Eskalasi regional yang melibatkan Iran meningkatkan risiko bahwa Selat Bab el-Mandeb bisa segera terganggu. Jika itu terjadi, maka tekanan akan muncul pada jalur perdagangan global kedua secara bersamaan. Dampaknya sangat besar. Jika Selat Hormuz sudah terganggu, maka ketidakstabilan di Bab el-Mandeb dapat mengganggu perdagangan antara Asia dan Eropa. Kapal mungkin harus menghindari terusan Suez sepenuhnya dan berlayar mengitari Afrika, menambah waktu dan biaya secara signifikan. Pengiriman energi, barang manufaktur, dan bahan mentah semuanya akan terdampak. Di tengah gangguan ini, Uni Emirat Arab telah lama bersiap menghadapi skenario tersebut. Salah satu langkah strategisnya adalah pembangunan pipa minyak Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, ADCOP, yang dibuka pada 2012 untuk menghindari Selat Hormuz sepenuhnya. Pipa sepanjang sekitar 370 km ini menghubungkan ladang minyak di Habshan ke pelabuhan Fujairah di Teluk Oman. Fujairah berada di luar Selat Hormuz, sehingga memungkinkan akses langsung ke jalur pelayaran global tanpa melewati wilayah yang rawan konflik. Dalam kondisi saat ini, infrastruktur ini menjadi keunggulan strategis. Minyak tetap bisa dikirim ke pasar global, meskipun lalu lintas tanker di Hormuz terganggu. Fujairah kini berkembang menjadi salah satu pusat penyimpanan dan ekspor minyak terpenting di dunia, dengan fasilitas tangki besar dan sistem pemuatan modern. Pipa ini mampu mengalirkan sekitar 1,5 hingga 1,8 juta barel per hari melalui sistem bertekanan tinggi. Namun kapasitas ini masih terbatas dibandingkan dengan total ekspor kawasan Teluk. Selat Hormuz sendiri menyalurkan sekitar 20 juta barel per hari, sekitar 20% pasokan global. Artinya pipa ini hanya mampu menggantikan sebagian kecil saja. Selain solusi pipa, ada pula gagasan besar untuk menciptakan jalur laut baru yang sepenuhnya menghindari Selat Hormuz. Salah satu proposal adalah pembangunan kanal melalui Semenanjung Musandam di Oman, yang akan menghubungkan Teluk Persia langsung ke Laut Arab. Proyek ini dikenal sebagai Kanal Musandam. Proyek ini sangat besar dengan estimasi biaya lebih dari $100 miliar Amerika Serikat dan berpotensi menyaingi terusan Suez maupun terusan Panama.
Namun, hingga kini masih dalam tahap wacana karena tantangan teknis, biaya, dan politik yang sangat kompleks. Wilayah Nusandam yang bergunung-gunung membuat pembangunan kanal menjadi sangat sulit, membutuhkan penggalian besar, terowongan, dan teknologi konstruksi canggih. Selain itu ada faktor geopolitik yang sensitif, termasuk posisi Iran dan kebijakan netral Oman. Meski begitu, proyek ini mencerminkan upaya jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan dunia pada satu jalur sempit yang rentan. Pada akhirnya, solusi masa depan kemungkinan merupakan kombinasi dari berbagai pendekatan. Pipa menawarkan solusi cepat, sementara proyek besar seperti Kanal Nusandam menjadi opsi jangka panjang. Yang jelas, peristiwa tahun 2026 telah mengubah cara dunia memandang Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb. Dari jalur perdagangan yang dapat diandalkan, menjadi titik lemah yang kini berusaha diatasi oleh banyak negara.